Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Ibadah Latsmi hari ini kita ambil firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah kita baca. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, ajar kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin hidup ini berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi diri kami sendiri, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara sekalian? Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di bulan Desember 2025. Ini sudah minggu kedua, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, dalam bulan Desember ini, Latsmi berapa edisi ke depan, dalam edisi Natal, akan memberikan suatu khotbah yang berbeda, saudaraku. 2 minggu lalu, kita bicara 2 minggu lalu dan minggu lalu, kita bicara mengenai perjalanan iman. Perjalanan iman seri 1 dan seri 2 menjadi sangat penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian, saudara sekalian, Lembaga Anthony Chang Ministry International punya program namanya Program Setulus Hati, yaitu program yang melayani jemaat yang miskin, baik Katolik maupun Protestan, dari berbagai kalangan denominasi, jemaat yang punya gereja maupun jemaat yang tidak punya gereja, jemaat yang hidup di pinggir rel kereta api, jemaat yang hidup di tempat-tempat tinggal yang sangat minim, jemaat yang pemulung, jemaat yang sudah tua, saudara sekalian. Kita melayani juga lansia, anak-anak panti asuhan, dan banyak jemaat kita layani. Setiap bulan kita memberikan makanan pokok untuk mereka sepanjang tahun, saudaraku. Dan setiap Desember kita membagikan parsel Natal untuk mereka. Dalam pelayanan Lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, program Setulus Hati sudah berjalan bertahun-tahun mempraktekkan kasih. Jadi berapa edisi ke depan tentang Natal, saudaraku, kita akan tampilkan pelayanan praktek kasih daripada program Setulus Hati dari Latsmi, supaya jemaat tambah mengenal kami, jemaat tahu hati kami, bukan sekedar khotbah di atas mimbar, tetapi juga mempraktekkan di bawah mimbar. Bukan sekedar kebenaran di awan-awan, tapi kami praktekkan dalam realita kehidupan. Saudara-saudara sekalian, dalam program Setulus Hati edisi Natal yang pertama ini, saya akan tampilkan seorang oma, namanya Oma Chun. Oma Chun ini kami temukan tahun 2021. Oma Chun hidup di pinggiran kota Jakarta, di pinggiran rel kereta api, dan Oma Chun hidup dalam usia yang tua, jemaat sekalian. Dalam keadaan tinggal di satu rumah petak, sangat miskin, saudaraku. Miskin, tua, dan sakit. Kami layani Oma Chun bertahun-tahun. Nah, mari saudara, dalam praktek kasih edisi pertama ini, saudara menyaksikan
sekilas tentang Oma Chun yang kami melayani bertahun-tahun, saudaraku. Silakan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kurang lebih dah hampir 60 ya. Pembantu, nyuci piring, nyuci, pakai kardus, ya dirapin kardusnya. Makanannya sehari-harinya. Minyak tanah, kalau buat masak kan mesti pakai minyak tanah. Gak ada. Saya suka masak kalau mau bikin kopi, bikin apa, masak pagi-pagi. Ya terserah lah, kalau orang mau kasih sih nggak apa-apa. Ya minta keselamatan aja, kekuatan dari Tuhan. Tuhan kasih berkat, rezeki, kecukupan aja. Sehari-hari biar Tuhan cukupin aja. Saya nggak minta lebih. Ya apa, biar kita pikir-pikir juga tetap aja kita begini aja kan. Seketika dunia tersentak, rasa takut selimuti hati. Saudara sekalian, selamat tahun baru 2021. Setulus Hati 2021 akan memulai pelayanan pada minggu ini. Saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah menyuruh tim survei Setulus Hati untuk pergi ke rumah Oma Chun, rumah petak Oma Chun, untuk menanyakan semua yang dibutuhkan oleh kehidupan Oma Chun. Dan informasi yang saya terima adalah, satu, Oma Chun membutuhkan beras, karena berasnya sudah habis, saudaraku. Kita akan memberikan beras. Oma Chun membutuhkan susu kental, saudaraku, kita juga udah belikan. Oma Chun membutuhkan termos, karena kalau termos malam dia mau minum, dia butuh air hangat, kita juga sudah belikan. Oma Chun butuh roti, kita udah belikan. Oma Chun juga butuh odol, sikat gigi, sabun, semua peralatan untuk keperluan dia sehari-hari, kita juga udah siapkan. Dan juga Oma Chun butuh kopi, dia juga kadang-kadang minum kopi. Oma Chun butuh minyak goreng, saudaraku, butuh juga gula, kita udah siapin. Semua kebutuhannya kita siapin. Dan juga Oma Chun juga butuh satu kasur untuk dia bisa tidur, kasur yang kecil, karena memang tempatnya kecil, saudara sekalian. Kita juga udah siapkan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dibutuhkan Oma Chun hari ini kita penuhi semua. Minggu depan kita akan memperbaiki tempat tinggal Oma Chun. Saya sekarang bersama tim untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dan kami akan segera mengunjungi Oma Chun. Ibu Chun, apa kabar? Sehat? Ini saya udah belikan Ibu Chun kasur kecil untuk taruh di bawah untuk bisa tidur. Itu yang kecil. Ini juga ini juga saya beliin untuk Ibu Chun termos ini Ibu Chun. Nah, termos nih bisa gini Ibu Chun. Ini diputar begini. Putar, taruh air panas. Oke. Kemudian putar balik ya Bu Chun ya. Udah putar balik kenceng putarnya ya Bu. Tinggal dipencet. Jadi kalau mau ambil air tinggal pencet sampai habis. Ini gini. Tinggal pencet. Gitu ya Bu Chun ya. Gitu ya. Nah, pegang dulu Bu Chun. Kemudian ini beras. Saya beli beras ini 10 kilo untuk Ibu Chun pakai. Ya, beras ya. Taruh sini aja Bu Chun. Ini beras. Iya. Kemudian ini Bu Chun. Ini tempat air minum ya, supaya bersihin air minum nih. Masukkan air minum di sini ya. Air minum aja. Nggak dipanci. Ini minyak goreng untuk Ibu Chun ya. Ya, oke.
Ini, Bapak diberkatin ya Pak. iya, ini apa? Teh. Ibu Cun bisa masak minum teh ya Bu ya. Ini yang Ibu Cun mau kan? Ibu Cun mau susu kental kan Bu. Nah ini susu kental untuk Ibu Cun. Susu kental untuk Ibu Cun ya. Jadi malam-malam bisa apa kalau mau nyusu. Kemudian ada lagi kalau malam Ibu Cun lapar, energen Bu ya. Iya, coba energen. Ada nggak apa-apa. Ibu Cun simpan makan. Karena kan bisa aja kapan lapar ya Bu ya. Energen. Kemudian ini apa ini? Ini gula. Ibu butuh gula kan? Ini gula ya Bu ya. Taruh di sini. Kemudian ini kan pelan-pelan. Ibu kan kopi. Ini kopi ya Bu ya. Suka kopi. Apalagi ya kecap kalau makan ya Bu ya. Kemudian ini alat kamar mandi. Sabun lah, odol gigi ya. Sampo, ya, ini apa nih? Odol gigi untuk Ibu Cun pakai, ya Bu Cun. Kemudian apalagi? Ini ada gelas, taruh gelas tutup supaya jangan ada kotoran ya Bu ya. Ini, ya. Kemudian apalagi? Oh ini Indomie, satu dus Indomie ya Bu Cun, taruh sini. Nanti Bu Cun kalau lapar bisa makan. Oh, ini berasnya satu lagi Bu Cun. Nggak apa-apa, berasnya taruh sini ya. Kemudian ini bingkisan Natal karena nggak sempat kemarin ya Bu ya. Ini bingkisan Natal untuk Ibu Cun. Dalamnya juga ada roti, banyak untuk bingkisan Natal untuk Ibu Cun. Enggak, nanti minggu depan tim Setulus Hati akan perbaiki rumah Ibu Cun ya. Jadi jangan khawatir, Tuhan sudah jawab kebutuhan Ibu Cun, semua sudah ada, tinggal Ibu Cun makan, ya, jaga kesehatan ya Bu Cun ya. Oke, nah ini nanti alat-alat dapur kita kasih. Ibu Cun masih pakai kompor ya? Biasanya kalau pakai kompor pakai apa dong kalau bisa? Minyak tanah ya. Oke. Nanti ini apa? Kita perbaiki ya Bu Cun ya. Jadi sehingga tidak ada meja, tidak mengganggu tempat gitu ya, ya Bu Cun. Nanti kita desain dengan baik supaya Ibu Cun bisa tinggal dengan nyaman. Ibu Cun nggak usah khawatir tentang uang gitu. Yang kita khawatir tentang kesehatan Ibu Cun dan tempat yang Ibu butuhkan begitu. Ya Bu ya, oke. Saya doa untuk Ibu Cun ya. Tuhan berkati Ibu Cun, tetap sehat di hari tuanya. Sudah tahun 2021 Tuhan Yesus, banyak kebutuhan Ibu Cun yang dia butuhkan. Tim Setulus Hati sudah siapkan. Dan minggu depan kami akan perbaiki tempat tinggalnya supaya bisa tinggal lebih nyaman. Terima kasih, berkati kesehatan Ibu Cun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bu Cun ya. Tuhan selalu mendengar doa Ibu Cun. Baik Ibu ya. Saya permisi ya Bu ya. Oke baik Bu. Saudara sekalian, selamat tahun baru. Senang sekali tim Setulus Hati 2021 kembali melayani. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang membutuhkan saudaraku. Hari ini kita baru membesuk Oma Cun. Kita survei untuk melihat semua kebutuhan daripada Oma Cun. Kita sudah memberikan makanan yang dibutuhkan, kehidupannya sehari-hari. Nah saudara sekalian, tim Setulus Hati akan terus bekerja untuk melayani kemanusiaan. Seperti komitmen yang sebelum-sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Di kosan petak dan kumuh, Oma Cun menghabiskan masa tuanya selama 50 tahun. Tidur beralaskan kardus, tanpa selimut, dan penuh debu sudah menjadi kebiasaan yang harus dia syukuri. Urusan makan dan keuangan, yang dia minta hanyalah Tuhan memberi kecukupan setiap hari dan tidak lebih daripada itu. Pasrah dengan keadaan dan berserah kepada Tuhan adalah solusi yang dia lakukan. Kelak akan tiba waktunya pertolongan Tuhan datang tanpa diduga. Inilah yang Oma Cun harapkan. Tuhan kasih berkat rezeki kecukupan aja. Sehari-hari biar Tuhan cukupin aja. Saya nggak minta lebih. Dengan kekuatannya semua berjuang. Hari ini kami kembali ke rumah Oma Cun, tim Setulus Hati dan saya untuk memperbaiki tempat tinggal Oma Cun. Berharap tahun yang baru ini Oma Cun akan mendapat suasana tempat tinggal yang lebih baru, bagus dan bersih. Setelah saya melihat keadaan rumah Oma Cun, apa-apa yang dibutuhkan,
saya bersama dengan tim Susati pergi membeli semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Om Acun. Kini saatnya buka hati. Ini waktunya. Kita membeli lemari pakaian, kita membeli karpet, membeli alat-alat dapur, kemudian kita juga beli karpet yang tebal, kita beli bantal, beli guling supaya Om Acun bisa tidur ya, dengan nyenyak lah ya. Tim saya, tim Setulus Hati yang lain sedang membersihkan rumah Om Acun. Dinding yang kusam akan dicat, lantai yang penuh dengan debu akan dibersihkan. Dan kami akan merapikan kamar ini menjadi kamar yang lebih baik dan layak bagi kesehatan dan masa tua Om Acun. Kami akan membuat suasana yang baru agar Om Acun bisa merasakan sukacita. Hidup hanya sementara, tak ada yang dibawa pergi. Kelak nanti semua berakhir, kau di atas segalanya. Kini saatnya buka hati. Oma, yuk pelan-pelan. Ayo, Oma, yuk. Awas kepleset ya. Yuk pelan-pelan. Yuk. Iya. Nih. Oh, ya, ini Om Acun. Kamarnya udah bagus. Jangan Tuhan, kau di atas segalanya. Iya, Om Acun masuk ke dalam. Ya, duduk di situ. Ya, Om Acun, ini dindingnya udah bersih semua. Tidurnya di sini. Ini tempat baju Om Acun. Itu tempat makanan Om Acun. Saya taruh salib satu. Jadi benar nanti Om Acun bisa doa. Jadi semua makanan udah cukup. Ya, nah sekarang kita juga kasih Om Acun ini kompor gas Om Acun. Jadi Om Acun sekarang jangan masak pakai kompor, pakai minyak tanah lagi, bahaya. Jadi kita beliin kompor gas. Ininya Om Acun harus di depan. Ini ya. Iya, harus di depan. Ini harus pas. Nah, ini baru tatas ini, baru gini. Nah, itu apinya itu Om Acun. Ya, ini kayak gini mati. Ya, selalu begini. Om Acun masak, jangan pakai minyak tanah lagi Om Acun ya. Kalau udah selesai, tinggal putar ke kiri. Nah, udah putar, ini naikin. Udah mati. Naikin ke atas. Kalau mau hidupin, turun ke bawah. Jadi semua udah bagus, sudah bersih, ya rapi. Jadi ada foto Tuhan Yesusnya. Lemari pakaian udah ada, semua udah lengkap. Saya doa untuk Om Acun ya. Tuhan berkati orang tua ini. Terima kasih untuk tempat tinggal yang sudah dibersihkan. Semua perabot sudah diganti sehingga orang tua ini boleh tinggal dengan damai sejahtera. Sukacita Tuhan menyertai dia. Terima kasih Tuhan, beri dia kesehatan dan semua kebutuhan dia Tuhan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pamit Om Acun ya. Oke, iya, baik, iya, baik. Kebaikan Tuhan begitu baik. Tuhan tahu kesusahan saya. Banyak terima kasih. Masih ada waktu, tebarkan kebaikan. Hidup hanya sementara, tak ada yang dibawa pergi. Kelak nanti Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah selesaikan kepada pelayanan Om Acun. Kita sudah bersihkan rumahnya, kita sudah perbaiki semua, kita sudah ganti perabotnya, semua kebutuhan sudah kita berikan kepada Om Acun. Saudara sekalian, pada saat kita melayani orang yang berkekurangan itu, ada rasa suka di hati kita, rasa sukacita yang amat besar. Ada suatu damai sejahtera bahwa kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saudara sudah menyaksikan Om Acun yang kami layani bertahun-tahun, mulai dari 2001
sampai 2024. Orang tua yang kasihan, hidup susah, dari kecil sudah hidup di pinggir rel kereta api sampai hari tuanya. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani orang tua ini bertahun-tahun. Tahun 2024, Om Acun menghembuskan napas terakhir hari tua karena sakit. Jadi tahun ini parsel Natal tidak untuk Om Acun lagi karena Om Acun sudah pulang ke rumah Bapak. Terima kasih untuk Tuhan dalam hidup Om Acun, kami lembaga Anthony Chang Ministry International boleh melayani sehingga dia boleh mendapatkan hidup, mendapatkan makanan yang layak. Saudara-saudara sekalian, kami masih banyak orang tua yang kami layani, masih banyak mereka-mereka susah yang kami layani setiap tahun, dan mereka sampai hari ini masih hidup sehat. Ada juga beberapa yang sudah meninggal, termasuk Om Acun. Saudara, praktek kasih ini tidak pernah berhenti. Selagi peradaban manusia terus jalan. Dan lembaga Anthony Chang Ministry International akan menjawab tantangan ini untuk praktek kasih sesuai dengan perintah Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, sesuai kapasitas dan kemampuan Latsmi. Saudaraku, demikian seperti minggu lalu saya katakan, jika saudara yang sudah mengikut Latsmi sekian tahun, saudara menerima kebenaran sekian tahun, rohani saudara tumbuh, dan praktek kasih pun harus tumbuh, saudaraku. Mari berbagi beban dengan Latsmi. Kita memberi mereka parsel Natal yang bagus. Dalam bulan ini kami sudah mulai siap, saudaraku, untuk parsel-parsel. Saudara silakan berbagi beban dengan saya. Berbagi beban dengan saya. Saudara memberikan persembahan dan Natal ke Latsmi itu akan kami salurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Berapa rupiah yang saudara persembahkan untuk Tuhan, saudaraku, itu adalah kembalikan kepada iman saudara. Saudara diberkati Tuhan, mari kita bekerja sama. Kami setulus hati untuk melayani orang-orang yang kehidupannya sangat minim. Demikian saudaraku, nanti setelah selesai ibadah ini, ada rekening atas nama Latsmi, dana parsel Natal. Silakan saudara mempersembahkan sesuai dengan iman saudara. Baik saudara sekalian, dalam bulan Desember ini, hari-hari ke depan kita praktek kasih. Kita praktek kasih. Tidak sekedar bicara, tapi kita jalankan, saudaraku. Kepada setiap jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun kota-kota di luar negeri. Jika saudara terbeban untuk ini, mari kita menjalankan praktek ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bukan orang besar. Kami bukan orang kaya raya. Kami jemaat Tuhan. Kami domba-domba Kristus. Tapi hati kami ingin mempraktekkan kasih seperti yang Kau ajarkan Tuhan. Dengan sesuai batas kemampuan kami. Ajar kami punya hati. Ajar kami punya mata seperti Tuhan. Ajar kami punya hati seperti Tuhan. Ajar kami untuk melayani mereka yang hidupnya sangat minim. Sekalipun hidup kami juga minim, Tuhan. Ajar kami, sekalipun hidup kami tidak sebagus yang kami pikirkan, tapi kami ingin melayani mereka yang berkekurangan. Apalagi kami yang punya, kami yang hidup cukup, bahkan lebih cukup, dan kami memiliki kekayaan yang besar. Tuhan, beri kami hati, kesempatan untuk hidup melayani Tuhan, kesempatan untuk hidup melayani sesama. Kami ingin praktek, Tuhan, di bulan Desember ini, mempraktekkan seperti yang Kau perintahkan. Diberkatilah setiap jemaat, diberkatilah setiap kami ya Tuhan. Dalam hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, karir, bisnis, anak cucu, Tuhan berkati. Bahkan kesehatan kami ya Tuhan, Kau jaga seumur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah bukti cinta kami kepada Tuhan. Inilah bukti pengabdian kami kepada Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan juga melayani diri kami dan keluarga kami. Biar firman ini sampai kepada jemaat, mereka praktekkan seumur hidup mereka. Sampai suatu hari Tuhan menjemput setiap kami. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa menyertai engkau. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau hidup seturut firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya.
sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. He